Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Santi Opriani, di channel YouTube Pura-Pura Tahu Fisika. Kali ini kita akan membahas soal yang berhubungan dengan listrik statis, yaitu tepatnya yang berhubungan dengan kapasitor, yaitu yang berkaitan dengan kapasitas pengganti, muatan listrik, dan energi yang tersimpan pada kapasitor. Yuk kita simak soal dan pembahasannya. Mari kita simak soalnya. Kapasitor C1 dan C2 yang dipasang paralel masing-masing mempunyai kapasitas 2 mikrofarad dan 4 mikrofarad. Jika tegangan ujung-ujung kapasitor adalah 12 volt, maka pernyataan berikut yang benar atau salah adalah, ini ya pernyataannya, kita simak, ada 4. Yang pertama, kapasitas pengganti kedua kapasitor itu adalah 6 mikrofarad. 2. Muatan listrik C2 adalah 48 mikrocoulomb. Kemudian yang ketiga, energi yang tersimpan di C1 adalah 1,44 kali 10⁴ Joule. Dan yang terakhir, yang keempat, energi yang tersimpan di C2 5,76 kali 10⁴ Joule. Mari kita lihat pembahasannya. Oke, baiklah ya, langsung saja dari soal tadi ya, diketahui ini ya, C1 2 mikrofarad dari soal. Kemudian C2 4 mikrofarad dan tegangan ya atau beda potensialnya, ini V simbolnya 12 volt. Ini simbol tegangan, ini simbol satuan volt. Kemudian karena tadi soalnya dirangkai ini ya, dipasang paralel. Ini kira-kira ingat ya, ini menggambarnya ini ya, untuk simbol menggambar kapasitor ya, digambar. Ini sejajar ya, sama tingginya ini. Nah, ini C1, C2. Mau sini C1, sini C2 juga boleh. Kemudian kita lanjut ke penyelesaiannya. Oke, baiklah, langsung saja yang pernyataan yang pertama ya, tentang kapasitas penggantinya. Jadi kapasitas pengganti ini yang sering sekali disimbolkan dengan C ya, untuk kapasitas. Kemudian karena tadi rangkaiannya adalah paralel ya, maka disebut P paralel. Itu rumusnya adalah ya, ini agak unik sedikit mengenai kapasitor ini. Jadi kalau paralel dia nanti adalah C1 ditambah C2 itu. Jadi kalau pada, ingat kan pada hambatan atau resistor, kalau dia seri yang ditambahin ya, dijumlahin R1 tambah R2 nya. Sementara untuk yang paralelnya kan dia memakai 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Nah, untuk yang pada kapasitor ini kebalikan pada yang hambatan kemarin, yang resistornya yang menggunakan yang rumus yang seri. Nah, ini kan ini paralel nih, nah, pakai rumus yang ini yang seri jadinya. Jadi seperti itu. Jadi ada keunikannya ya. Kita lanjut, ini rumusnya tadi. Kita langsung saja masukkan CP sama dengan C1-nya 2 ya. Kita nggak perlu mengubah satuannya, biarkan saja. Bu, kenapa dibiarkan? Karena kebetulan ininya pilihannya ya. Yang pertama ini dalam mikro, jadi kita biarkan saja dalam mikro. Oke, 2 mikrofarad ditambah dengan 4 mikrofarad. Ya, tinggal dijumlahin aja. 2 ditambah dengan 4 berapa? Iya, 6 mikrofarad.
Jadi bagaimana pernyataan pertama? Sama kan? Benar ya? Oke. Karena benar berarti pernyataan yang pertama adalah kita buat ya, benar. Oke, lanjut ke pernyataan yang kedua. Muatan ya. Ini langsung saja rumus muatan adalah Q sama dengan kapasitas dikali dikali tegangan. Karena dia tadi minta punya C2 berarti Q2 C2. Jadi kita masukkan angkanya ya. Q2 sama dengan 4 tadi ya, 4 mikrofarad dikali dengan 12 volt. Jadi satuannya biarin aja dia mikrofarad dan volt karena ini dimintanya dalam mikrokolom. Kita lanjut Q2. Ini ya, nanti ini farad dikali volt hasilnya kolom. Di mikro kita biarkan. Kemudian tinggal kita kali 4 kali 12. 4 kali 12 berapa? 48. Tetap ya. Mikro ini tadi jadi kolom. Bagaimana ini benar? Iya. Jadi pernyataan yang kedua adalah benar. Kita lanjut ke pernyataan yang ketiga. Pernyataan yang ketiga. Energi ya, energi yang tersimpan di C1. Oke, rumusnya energi itu ya, energi itu simbolnya W nih. Di listrik W, rumusnya adalah mirip dengan rumus energi kinetik. Ya, ada setengahnya ya, setengah. Kemudian C kapasitas dikali ya tegangan kuadrat. Kalau energi kinetik setengah mv kuadrat, V-nya sama, cuma beda artinya, maksudnya beda. Kalau pada energi kinetik artinya adalah kecepatan. Kalau pada listrik artinya adalah tegangan kuadrat. Kita lanjut. Karena dia tadi pada C1 ya, otomatis di sini namanya W1. Ini juga C1. Kita lanjut. Jadi W1 sama dengan setengah. C1 tadi berapa? C1 tadi adalah 2 mikro ya. Nah, mikro ini kita harus rubah dulu nih. Nah, ini kita tulis dulu nih, ketegangan tadi berapa nih? 12 ya. 12 kuadrat karena dia kuadrat ya. Nah, ini mikro ini artinya 10 pangkat min 6. Jadi kalau Anda sudah belajar tentang awalan di fisika ngerti nih, mikro artinya adalah 10 pangkat min 6 di awalan itu. Oke, yang ini bisa kita coret ya, 2 bagi 2 habis ya, habis. Tinggal kita merubah si mikro tadi jadi 10 pangkat min 6 artinya. Jadi 12 kali 12 adalah 144. Kemudian W1 sama dengan ya. Ini kita jadikan notasi ilmiah, ini ngikut opsi tadi ya. Nah, kita geser nih, opsi tadi mintanya 1 koma kan notasi ilmiah. Ini kita jadikan notasi ilmiah. Jadikan notasi ilmiah ya. Jadi ini kita gesernya ya, 1 2. Ingat kan notasi ilmiah? Ulangi, 1 2. Jadi kita gesernya 2. Jadi 10 pangkat min 6 dikali 1,44 dikali berapa tadi gesernya nak? 10. Pangkat berapa tadi? Iya, pangkat. Kita ulang lagi. Hitung dari sini ya. 1 2. Jadi dikali positif negatif. Iya, positif. Kita lanjut ya. Di W1 sama dengan yang ini bisa kita selesaikan yang bilangan berpangkat ini. 10 min 6 dan 10 pangkat 2. Jadi berapa? Iya, 10 pangkat min 4 dikali dengan 1,44. Jadi etikanya angka duluan ya di MTK itu. Jadi 1,44 dikali 10 pangkat min 4 Joule. Oke, kita tengok pernyataannya benar apa enggak? Iya, benar ya. Jadi pernyataan ini adalah benar. Lanjut yang terakhir. Oke, baiklah. Sekarang pernyataan yang terakhir, yang keempat. Energi yang tersimpan di C2 ya. Itu pernyataannya. Oke, langsung saja ya. Sama seperti yang pada
pernyataan yang ketiga tadi, rumus W sama dengan setengah kali kapasitasnya dikali tegangan kuadrat. Oke, karena permintaannya pada C2 otomatis jadinya W2C2. Lanjut ya. Oke, jadi W2 sama dengan setengah C2 tadi berapa? 4 ya. 4 mikro. Nah, kemudian tadi sama 12 kuadrat. Oke. W2 ini 4 bagi 2 boleh nih. 4 bagi 2 berapa? Iya, 2. Yang mikro jangan lupa 10 pangkat min 6 tadi. Dikali 12 kuadrat 100. Iya, 44. Oke. Tadi 144 dikali 2 berapa? Kita kalikan aja ya. 8, 2 kali 10 pangkat min 2 Joule. Sekarang kita jadikan notasi ilmiah. Geser kayak tadi ya, kayak yang nomor 3. Digesernya berapa nih ya? Sama ya, 2 ya. 1, 2. Jadi 2,88 kali 10 pangkat positif 2 dikali 10 pangkat min 6. Jadi berapa nih? Sama kayak tadi, pangkat 4 ya, min 4 ya jadinya. Oke, kali 10 pangkat min 4 Joule. Oke, kita tengok pernyataan yang keempat ini. Oh, beda. Berarti pernyataan yang keempat ini adalah salah. Kita tulis salah. Oke, demikianlah pembahasan kita mengenai soal listrik statis tentang kapasitor, yaitu muatan pada kapasitor, kemudian kapasitas pengganti dan energi pada kapasitor. Semoga video ini bermanfaat ya untuk belajarnya. Jangan lupa di like dan di subscribe ya, dan di share ke temannya bagi yang membutuhkan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah. Listrik adalah